Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 991 bentuk pertama. Jin dan Aki berhenti, rasa gugup mereka memuncak. Namun kemarahan membara di hati mereka. Masako adalah seseorang yang tumbuh bersama mereka sejak masa mudanya, mereka bertiga selalu menjadi triplet jenius di generasi mereka. Namun, dia telah mati tepat di depan mereka. Apa kamu marah? Dion dengan tenang berjalan menuju kedua kitsune itu, tangannya tergenggam di belakang punggung. Apakah kamu ingin mencabik-cabikku? Makan dagingku dan minum darahku? Mata Jin dan Aki memerah, namun mereka tidak berbicara, malah mengertakkan gigi dalam diam. Aku bertanya-tanya ketika kamu mengira betapa mudahnya menikahi istriku, menjadikannya selirmu, lalu menjadi pembantumu. Ketika kamu berpikir untuk menghancurkan hidupnya dan mengubahnya menjadi bonekamu, dengan memanfaatkan dukunganmu. Apakah kamu memikirkan tentang dukungan macam apa yang dia miliki? Apakah Anda memikirkan kemungkinan pembalasan? Kemungkinan balas dendam? Kemungkinan Anda kehilangan sesuatu yang Anda sayangi alih-alih mengambil sesuatu sesuka Anda? Hari ini aku akan membunuhmu. Aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan membunuh siapapun yang berani ikut campur. Dan setelah aku selesai, aku akan menghapus keberadaan klan Voidmu. Dan membuat para tetua terhormat yang kamu anggap sebagai pendukungmu berlutut dan di kaki istriku. Dunia gemetar mendengar kata-kata Dion. Mereka dipenuhi dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berani meragukannya. Aki mengertakkan gigi sebelum berbalik ke arah para jenius. Teman-teman, klan Voidku mempunyai kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan pria dan istrinya ini. Pertama, istrinya menggunakan cara curang untuk mendapatkan benih keyakinan berharga dari klan Void. Kalian semua memahami pentingnya dan tabus putar benih keyakinan klan, bukan? Sebagai anggota klan Void, kami memiliki kewajiban untuk menyelidikinya. Hanya ini yang ingin kami lakukan, membuka dialog antara klan kami dan klan Salju. Pada akhirnya, untuk berkompromi dan tidak lagi mempermasalahkan masalah ini, klan Void milikku dan klan Salju Alexandria mencapai kesepakatan untuk mengizinkan aliansi pernikahan antar klan kita. Aku jamin pada kalian semua, demi kehormatanku sebagai pejuang bela diri, dia tidak mempunyai suami pada saat keputusan ini diputuskan. Namun, Alexandria mengutuk leluhurnya dan tidak menghormati orang yang lebih tua, meludahi pengaturan mereka dan lari melebarkan kakinya untuk pria tak dikenal, menamparkan wajah klan Void saya. Katakan padaku, apakah ini tidak busuk? Apakah ini tidak di luar batas? Apakah aku tidak punya hak untuk memperjuangkan kehormatan klanku? Para jenius mengangguk. Mereka semua tahu persis betapa pentingnya benih iman bagi klan. Jika benih kepercayaan klan mereka jatuh ke tangan orang lain, fakta bahwa mereka tidak membunuhnya dan mengambil benih kepercayaan dengan paksa sudah cukup sebagai sebuah konsesi. Jika Alexandria mengabaikan kebaikan ini, mereka juga akan marah. Dion mendengarkan ini dengan ketenangan yang menakutkan di matanya, amarahnya telah memuncak hingga dia tidak lagi mengungkapkannya dengan cara yang normal. Detak jantung yang dipenuhi amarah perlahan semakin kencang. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tapi dia sudah menggunakan tipuan untuk membunuh salah satu dari mereka. Dia harus berhati-hati dengan serangan berikutnya, atau dia akan menderita kerugian. Tapi, ini tidak berarti dia tidak memikirkan cara-cara untuk membuat Aki membayar kata-katanya. Teman-teman, bantulah aku mencari keadilan bagi klanku. Aku tidak akan meminta bantuan kalian secara cuma-cuma. Laki-laki ini terkenal dengan kehebatannya dalam profesi sekundernya, dijamin kekayaannya melimpah. Aku jamin itu saya tidak akan menyentuh cincin spasialnya, Anda semua dapat membaginya di antara Anda sendiri sesuai keinginan Anda. Mata para jenius bersinar karena keserakahan. Mereka tidak puas dengan Dion yang menyatakan bahwa dia adalah ahli komet tingkat 6. Dia terlalu sombong. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Dion hanya mengatakannya dengan lantang karena budidayanya disegel? Kepada mereka, dia mengatakannya dengan keras dengan sengaja untuk menamparkan wajah mereka. Selain itu, beberapa orang jenius yang cerdik mengenali plakat perak yang digunakan Dion untuk serangannya. Semua orang tahu bahwa semakin kuat sebuah arai, semakin banyak pula harta karun yang dibutuhkan sebuah arai untuk menampung arai tersebut. Plakat perak itu, masing-masing adalah material tingkat Grandmaster. Gabungan harga mereka sungguh luar biasa. Amori dan Chulen saling berpandangan, keduanya memikirkan hal yang sama. Aku ingin topengnya. Mereka berdua berbicara pada saat bersamaan. Aki tersenyum dalam hati sambil mempertahankan penampilan luarnya yang mencari keadilan. Seperti yang kubilang, semua harta miliknya bisa dibagi di antara kalian sesuai keinginanmu. Aku tidak akan ikut campur sama sekali. Jika kamu ingin aku membantu. Si gendut itu menguap, jelas terlalu malas untuk melakukan semua ini. Saya ingin lencana penasihat Anda. Saya mendengar Anda makan gratis di Central City sebagai anggota penasihat. Saya ingin menjalani kehidupan itu. Aki hampir saja batuk darah melihat tatapan malas Chanzui.
Tapi, dia mengertakkan gigi dan tetap mengangguk. Bagus. Chan Zui bertepuk tangan gembira. Pria wanita itu memandang Dion. Jika kamu meminta maaf dan memberiku sebagian dari kekayaanmu, aku tidak akan keberatan untuk mundur selangkah dan tidak melawan sama sekali. Kepala Dion perlahan menoleh ke arah wanita berbadan tegap itu, matanya setenang permukaan danau. Saya rasa tidak ada di antara Anda yang mendengar apa yang saya katakan. Saya katakan bahwa saya akan membunuh siapapun yang berani ikut campur. Jika Anda melangkah maju, Anda telah menandatangani surat kematian Anda sendiri. Wajah pria wanita itu berubah marah. Jelas kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bahkan jika beberapa orang mengolok-olok penampilannya di belakang punggungnya, dan beberapa orang yang lebih berani melakukannya di depan wajahnya. Tidak ada yang berani mengabaikannya begitu saja. Terlepas dari penampilannya, dia tetaplah seorang permaisuri, masih menjadi simpanan muda klan Amazon, dan masih menjadi bagian penting dari generasi muda di kuadran peringkat ke-17, Putri Diana. Cincin spasialnya menyala, menyebabkan busur merah menyala muncul, yang panjangnya lebih dari 2 meter. Hampir seolah-olah tindakannya adalah sebuah sinyal, para jenius lainnya mulai bergerak, mengeluarkan senjatanya masing-masing sambil tetap berhati-hati. Beberapa dari mereka yang mengetahui bahwa mereka tidak lebih dari sekedar umpan meriam memutuskan untuk tidak berpartisipasi, malah lebih bersedia untuk merekam prosesnya. Setidaknya dengan cara itu, mereka akan menebus kegagalan mereka untuk mengambil bagian dalam rampasan. Sudah pasti bahwa Sapientia News Network akan membayar mahal untuk berita seputar begitu banyak orang jenius yang berkelahi. Terutama karena telah terjadi kematian besar. Masako hanyalah karakter setingkat ratu, tapi berapa banyak raja yang bisa diharapkan berada di lantai suci? Paling banyak, beberapa ribu di antara miliaran. Lebih baik lagi, mungkin akan ada kematian yang lebih tragis lagi dalam waktu dekat. Meskipun mereka tidak tahu gelar apa yang Dion pegang, itu tidak mungkin rendah, bukan? Jangan khawatir tentang teleportasinya, seru Aki sambil memandang Dion dengan jijik. Saya tidak bersiap sebelumnya, tapi sekarang saya telah mengunci ruang tersebut. Mendengar kata-kata ini, kekhawatiran besar para jenius pun lenyap. Dengan ruang yang dikunci, efektivitas Dion akan mendapat pukulan besar. Sayangnya, mereka tidak bisa menikmati kenyamanan ini terlalu lama karena Dion memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Lengannya terangkat ke udara, mengatur pergerakan plakat perak. Dan kemudian, serangannya dimulai. Tombak demi tombak terbang keluar, membombardir para jenius dan memaksa mereka mengambil posisi bertahan. Diana mencibir. Aku sudah mendapatkan penyamaranmu. Armor merah menyala yang cemerlang menutupi tubuhnya saat dia menarik kembali busurnya. Energi, seolah dipandu oleh jari-jarinya, mulai berputar menjadi hidup, mengikuti jalur tarikannya dan muncul dalam bentuk anak panah. Bentuk pertama, hujan meteor. Lengan Diana terangkat ke belakang, mengangkat busur ke langit dan melepaskan ratusan anak panah energi tembus pandang. Anak-anak panah itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri, memisahkan diri menjadi aliran terkonsentrasi sekitar selusin dan menghantam tombak Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 992 diperingatkan. Chulen melesat ke depan, menghunus pedang bulan kembarnya dan memotong jalan ke depan. Amori mengikuti dari belakang, mengaum ke langit dan menyebabkan tubuhnya yang sudah terbuka mengeluarkan sisik naga merah. Ekspresi Dion tidak berubah. Dia sudah tahu bahwa klan raksasa Celeyane memiliki darah naga yang tipis di pembuluh darah mereka. Tidak mengherankan jika Amori dapat menggunakan sebagian darinya untuk meningkatkan kekuatannya. Matanya dengan cepat memperhitungkan apa yang terjadi saat musuhnya mendekat. Tampaknya Jin mengambil posisi belakang bersama Aki, kemungkinan menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan keinginan waktunya dengan efektivitas maksimal. Penting untuk mengawasinya, tapi dia bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Adapun para jenius lainnya, Chan Zui belum bergerak, Chulen, Amori dan sekitar selusin raja bawahannya maju ke depan, dan Diana melindungi mereka dengan anak panahnya. Persepsi Dion melanda, segera mengukur siapa yang berniat menyerang dan siapa yang tidak, sebelum mengabaikan mereka yang hanya ada di sini untuk menonton. Sebuah pola medan perang muncul di benaknya, menghitung dengan kecepatan yang tidak manusiawi saat plakat peraknya terus melayang di udara. Saya memiliki plakat ini dalam jumlah terbatas. Hanya sekitar 10.000 plakat perak dan hanya 10 plakat merah yang tersembunyi. Mengingat distribusi plakatnya, paling lama tidak akan bertahan lebih dari setengah jam, saya harus menyelesaikannya dalam jangka waktu tersebut. Pertama, Diana. Dion tahu bahwa jika dia tidak berurusan dengan Diana, dia tidak akan bisa mengalahkan para raja, dan dalam pertempuran gesekan, dia pasti akan kalah. Chulen mencapai posisi Dion, mengayunkan pedang bulannya ke kepalanya. Tebasan setengah bulan, tangan Dion menjentikkan keluar, membawa 10 plakat perak untuk dihantamkan ke tangannya. 10 susunan pertahanan yang menyilaukan muncul antara Dion dan Chulen. Ledakan, bilahnya bertabrakan dengan bilah pertama, merobeknya semudah kertas. Tidak mungkin barisan pertahanan mampu menghentikan serangan kekuatan penuh dari seorang kaisar.
Tapi, Dion tidak perlu menghentikannya, dia hanya perlu memperlambatnya. Dion dengan ringan melompat mundur, menghindari ayunan pedang bahkan ketika jari-jarinya bergerak untuk mengirim tombak ke arah Chulen. Sayangnya, Diana sudah siap. Sebuah anak panah telah muncul di antara serangan Chulen dan Dion, menggagalkannya sepenuhnya. Saat itu, Dion menghadapi serangan dari segala sisi. Chulen sudah mulai mengayunkan pedang keduanya. Amori telah mencapai jangkauan Dion dan mengirimkan tinju menderu yang dilapisi dengan niat mematikan ke arahnya, sementara selusin lainnya telah memotong rute pelarian Dion. Diana santai sambil menyeringai, menghadapi begitu banyak serangan sekaligus, bahkan ketiga dewa itu pun harus menanggapinya dengan serius, apalagi si bodoh bertopeng ini. Tapi, saat itulah sesuatu yang tidak mereka duga akan terjadi. Telapak tangan Dion melambai, membawa plakat lain ke arah dirinya, lalu, menghilang. Mata para jenius melebar karena terkejut. Bukankah orang Aki itu mengatakan bahwa dia telah mengunci ruangan itu? Apa yang sedang terjadi? Kemana dia pergi? Sayangnya bagi mereka, ini bukanlah bagian terburuk dari penderitaan mereka. Awalnya, mereka menyerang Dion sambil mengelilinginya. Sekarang setelah Dion menghilang, serangan itu akan menimpa sekutu mereka sendiri. Bilah Chulen berteriak ke arah tinju Amori. Banyak jenius lainnya semuanya telah mengirimkan serangan mereka sendiri juga, tapi seperti yang terjadi sekarang, yang akhirnya mereka lakukan hanyalah saling menyakiti. Batuk darah terdengar saat mereka masing-masing secara paksa menghentikan sirkulasi teknik mereka. Hal ini sangat mengerikan bagi Chulen dan Amori yang sama-sama menggunakan beberapa teknik terkuat mereka karena hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya pria bertopeng ini setelah melihatnya. Bentrok dengan anak, para jenius menoleh ke arah Aki dengan marah. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga karena dia menjamin bahwa dia telah mengunci ruang tersebut. Karena dia adalah pengguna Void, bagaimana mungkin mereka tidak mempercayainya? Aku menuntut penjelasan. Chulen menoleh ke arah Aki, raut wajahnya yang tampan benar-benar berubah karena amarah. Aki membeku, dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia benar-benar yakin bahwa dia telah mengunci ruangan itu. Faktanya, dia melakukannya jauh lebih baik daripada ruang manapun yang bisa dimiliki pengguna. Bagaimanapun, kehendak Void adalah hukum tertinggi. Meskipun Aki belum menembus level niat, karena peringkat kemauannya, itu sama efektifnya dengan ruang tingkat niat manapun. Semua ini tidak masuk akal. Pada saat itu, puluhan tombak tiba-tiba ditembakkan ke arah raja yang terluka. Bagian yang paling mengejutkan adalah tombak-tombak ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mendekat sampai semuanya hampir terlambat. Saat itulah semua orang mengerti, susunan penyembunyian. Para raja, meski lengah, masih siap. Lagi pula, mereka juga telah menjalani cobaan mematikan dan memiliki tingkat persepsi sendiri, meski jauh di bawah Dion. Meski begitu, meski tak satu pun dari mereka meninggal, cedera parah tidak mungkin dihindari. Hanya dua orang yang keluar tanpa cedera sama sekali hanyalah Chulen dan Amori yang terlalu kuat untuk serangan kejutan yang lemah untuk bekerja pada mereka. Namun, Dion sudah bersiap menghadapi kenyataan ini. Tujuannya sepanjang waktu adalah para raja. Dion muncul di hadapan semua orang sekali lagi, tangannya tergenggam di belakang punggung, kakinya tidak bergerak 1 inci pun ke segala arah. Jelas bagi semua orang bahwa Dion tidak bergerak sama sekali, dia hanya membuatnya tampak seperti dia berteleportasi dengan menggunakan susunan penyembunyian. Dan karena tidak satu pun dari mereka adalah penanam jiwa, mereka tidak dapat membedakannya. Campuran rasa malu dan amarah melanda para jenius. Pada saat yang sama, mereka yang menyaksikan dari samping mendapatkan rasa hormat yang baru terhadap pria bertopeng ini. Rencana yang berani, bahkan jika mereka dapat memikirkannya. Apakah mereka memiliki kepercayaan diri untuk melaksanakannya? Apakah mereka berani mengambil risiko? Tentu saja tidak. Tidak ketika menghadapi begitu banyak jenius tingkat atas. Mereka semua akan fokus berlari. Aki tidak tahu bagaimana perasaannya. Di satu sisi, dia merasa bersyukur bahwa ini bukan salahnya. Namun, di sisi lain, lebih dari selusin pembantu mereka kini terluka parah dan pasti tidak akan terus berpartisipasi. Terlalu berbahaya untuk terus melawan lawan yang licik seperti Dion sambil juga menangani cedera pada meridian dan tubuh mereka. Itu hanyalah bunuh diri. Para jenius yang terlempar ke kejauhan segera mengeluarkan pil penyembuhan mereka sendiri, memandang Dion dengan ekspresi waspada. Mereka menyerang hanya karena Kaisar berada di depan mereka. Namun, sekarang tampaknya hal ini tidak berarti apa-apa. Diana, Amori, dan Chulen hanya bisa memandang dengan ekspresi buruk ketika sesama anggota klan mereka bergelimang luka. Menyebut mereka bawahan tidak pantas. Lebih tepat menyebut mereka saudara laki-laki dan perempuan. Dan untuk Chulen, wanita-wanita itu adalah kekasihnya. Bagaimana mungkin mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat? Namun, Dion tidak berniat berhenti. Dia benar-benar kesal dan dia dengan jelas mengatakan bahwa siapapun yang berani ikut campur akan mati. Jari-jarinya terlepas dari punggungnya, menjentikkan dengan keanggunan yang tak tertandingi saat tombak mulai ditembakkan. Tidak,
Ketiga kaisar itu meraung, bergegas menuju Dion. Para raja menghindar dan mengirimkan serangan terbaik mereka, dipaksa berulang kali. Bahkan saat Dion terus menghadapi serangan tiga arah yaitu Chulen, Amory dan Diana. Pada titik ini, Diana tidak punya pilihan selain menghentikan serangan terfokus pada Dion, alih-alih meluangkan waktu untuk melindungi para raja. Meninggalkan, dia meraung. Yang mereka lakukan di sini hanyalah menahan mereka. Selama mereka memasuki kabut, Dion tidak mungkin terus berurusan dengan mereka. Saat mereka berlari, kata-kata terakhir yang mereka dengar membuat mereka merinding. Aku ingat wajahmu, jangan mengambil tindakan terlalu jauh. Diana tidak bisa menahan emosinya lagi. Jika Dion benar-benar selamat dari ini dan memutuskan untuk mencari keadilan individu dengan raja mereka, tidak ada keraguan bahwa klan mereka akan menderita kerugian yang sangat besar. Raja terlalu langka dan terlalu berharga, mungkin hanya 3 kuadran teratas yang bisa memperlakukan raja seperti rumput liar biasa. Aku sudah memperingatkanmu. Dion berbicara dengan suara penuh sikap merendahkan dan meremehkan. Siapapun yang ikut campur akan mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 993 Kuda Tinggi. Tuan Dion menyaksikan semua ini dari awal hingga akhir dan dialah satu-satunya yang memahami seberapa besar tekanan yang dialami Dion. Mau tak mau dia merasa hatinya berbunga-bunga karena bangga. Untuk memanfaatkan plakat perak seperti sebelumnya, Dion menggunakan batu aurora secara rahasia. Namun, keganasan apinya menimbulkan banyak korban dan tubuhnya mulai rusak. Menjadi begitu tenang dan penuh perhitungan sambil menghadapi rasa sakit yang luar biasa sudah cukup untuk membuat dia terkejut bahkan yang sudah lama melihat banyak hal dalam hidupnya. Satu-satunya kabar baik adalah lingkungan. Meskipun kabut tidak berarti apa-apa bagi Dion karena The Seal, tetap harus diingat bahwa kabut ini sebenarnya adalah formasi ilusi yang sangat padat. Jika seseorang kehilangan fokus, mereka juga akan jatuh ke dalam ilusi ini. Alasan Dion begitu yakin dengan rencananya adalah karena reaksi karena harus menarik kembali serangan mereka di saat-saat terakhir sudah cukup untuk membuat kabut ini mulai berlaku. Meskipun Amory, Chulen, dan Diana adalah harta karun klan dan karenanya memiliki tindakan perlindungan terhadap kabut yang melampaui toleransi dasar mereka, para raja tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Karena itu, saat mereka mengalami serangan balik dan cedera pada meridian mereka, mereka langsung dibombardir dengan efek kabut, menyebabkan kekuatan tempur mereka turun drastis. Dan menyebabkan mereka terluka oleh serangan diam-diam Dion meski berusaha bertahan. Dion tahu bahwa dengan cara normal, mengalahkan kelompok individu ini tidak mungkin dilakukan dengan kultivasinya yang tersegel. Kekuatan tempurnya telah menerima pukulan yang terlalu besar. Namun, Dion bukanlah orang yang dibatasi pada kemampuan normal. Bahkan dengan punggung menempel ke dinding, selama pikirannya masih utuh. Dia selalu yakin pada kemampuannya untuk melihat jalan menuju kemenangan. Keempatnya sekali lagi terjatuh ke dalam sisa pertempuran, masing-masing dipicu oleh kemarahan mereka sendiri. Diana tidak lagi mempedulikan keserakahannya, yang ingin dia lakukan hanyalah menghilangkan ancaman ini. Dengan perlindungan menara, mustahil bagi para tetua untuk membalas dendam atas kematian apapun, jadi terserah padanya untuk menghentikan hal itu terjadi. Chulen dan Amory semakin ganas dengan serangannya karena hanya mereka yang benar-benar sadar betapa besarnya ancaman Dion karena hanya mereka yang melihat bentrokannya dengan anak. Dion dengan gesit menghindari serangan pedang dan tinju penuh amarah, sambil sesekali memperhatikan panah Diana. Jelas bagi siapapun yang menonton bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan kesediaannya untuk menggunakan plakatnya tampaknya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Dia kehabisan. Mereka bertiga berpikir bersamaan. Serangan mereka meningkatkan keganasan mereka, berharap bisa memaksa Dion menggunakan kekuatan terakhirnya. Tidak mengherankan, pikir mereka semua, plakat-plakat itu terlalu mahal baginya untuk memiliki begitu banyak. Gaya bertarung seperti ini tidak berkelanjutan. Biayanya terlalu mahal. Apakah kamu sudah siap? Aki berkomunikasi diam-diam dengan Jin yang belum bergerak. Dia mulai merasakan ketegangan karena mengunci ruang begitu lama. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan tanpa cadangan energi mental yang besar, atau energi tingkat surgawi atau lebih tinggi. Hanya energi surgawi yang cukup dicintai oleh surga sehingga memungkinkan sesuatu seperti menyegel ruang dilakukan dengan mudah. Hanya tentang, jawab Jin, matanya masih merah karena kematian Masako. Ketenangan Dion telah digantikan oleh ekspresi serius. Sebelumnya, hanya Chulen dan Amory yang berusaha sekuat tenaga, mengetahui secara pasti betapa besar potensi Dion. Tapi, Diana menahan diri, masih menyelidiki musuh. Sekarang melihat Dion memperlambat penggunaan plakatnya, dia juga mulai melepaskan serangan yang lebih dahsyat. Dewi Amazon, panah kebenaran. Kekuatan serangan Diana meningkat 3 kali lipat, merobek susunan pertahanan Dion dengan lebih mudah daripada Half Moon Slash milik Chulen. Amory memberikan tekanannya sendiri. Naga berskala merah ilusi muncul di belakangnya, meningkatkan kekuatan di balik serangannya. Tampaknya mendapat isyarat, sebuah busur muncul di belakang Diana tepat saat pedang bulan kembar muncul di punggung Chulen.
Para jenius yang menonton tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Mereka tidak pernah melihat hari ketika 3 kaisar harus berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan satu orang tak dikenal. Jika dia adalah salah satu dari 3 dewa lantai suci yang terkenal, itu akan masuk akal. Tapi, pria ini muncul entah dari mana. Serangannya menjadi terlalu banyak. Tubuh Dion melambat karena kerusakan yang ditimbulkan oleh api aurora, sementara susunan pertahanan, bahkan berlapis puluhan dan 20-an, tidak dapat lagi menahan dampak serangan mereka. Bagian terburuknya adalah satu-satunya teknik gerakan yang diketahui Dion adalah teknik pokok dari Sekte Rusa Langit sebelumnya. Bagaimana dia bisa menggunakannya di tempat terbuka? Itu secara terang-terangan meminta untuk diungkapkan. Tuan Dion mulai khawatir, kerutan dalam menutupi wajahnya yang halus. Dion, aku masih bisa menyerang sekali, biarkan aku membantumu. Tidak, Dion meraung di mata pikirannya. Biarkan aku melakukan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati lagi karena aku akan membuat mereka menderita di tanganku. Pada saat itu, saat Dion mati-matian menghindari serangan dari 3 sisi, Jin akhirnya bertindak. Waktu akan sangat istimewa. Seharusnya, hal ini dianggap sebagai hukum tertinggi, namun terdapat terlalu banyak pembatasan terhadapnya. Agar menjadi kuat, diperlukan warisan yang memadai dan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Sayangnya, Jin memiliki kedua hal itu. Warisan Jikan, lantai pertama. Menara waktu, mata Jin bersinar dengan cahaya putih keperakan saat tangannya bertepuk tangan. Pembuluh darah di wajahnya menonjol saat ekornya menjadi pucat, kehilangan kilau sehatnya. Sebuah menara hitam ilusi jatuh dari langit, tepat di atas Dion, menghantam dahinya dan memasuki pikirannya. Dalam sekejap, Dion merasa dunia di sekitarnya melaju dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Baru kemudian dia menyadari bahwa bukan mereka yang mempercepat, melainkan dia yang memperlambat. Jin dengan keras terbatuk seteguk demi seteguk darah sebelum jatuh ke tanah tak sadarkan diri, tapi senyum sinis di wajahnya tidak memudar bahkan ketika salah satu ekornya berubah menjadi abu. Hanya menyisakan 7 ekornya. Pada saat yang sama, serangan yang Dion pikir dia punya lebih dari cukup waktu untuk menghindarinya menghantamnya dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Anak panah Diana menghantam sisi tubuh Dion, membuatnya terbang menuju tinju Amori. Waktu terjadinya 2 pukulan itu sungguh luar biasa. Dion merasa organ dalamnya terguncang dengan keras, seolah-olah dimasukkan ke dalam blender dan disetel ke pengaturan tertinggi. Jika bukan karena topengnya, darah sudah lama mengalir dari topengnya. Namun, sebagaimana yang terjadi, masalah tidak pernah datang sendirian. Chulen sudah lama mengirimkan serangannya sendiri, bertujuan untuk membelah Dion menjadi 2. Saat itu, jubah Dion sudah terkoyak. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan sayapnya untuk melindungi dirinya sendiri. Seolah-olah untuk setiap 10 gerakan yang dilakukan musuhnya, dia hanya bisa memikirkan untuk mengeksekusi 1 gerakan. Pedang bulan Chulen menyentuh bahu Dion, berniat mengirisnya dari bahu ke pinggul. Jari Dion bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Sebuah tombak ditembakkan dari plakatnya sendiri, menghantam bahunya dan menghempaskannya ke tanah, memungkinkan dia menghindari serangan Chulen. Para jenius yang menonton tercengang. Sungguh kejam, bahu Dion menjadi berlumuran darah, membuat lengan kirinya tidak berguna. Saat ini, dia mengerti apa yang terjadi meski kecepatan berpikirnya sangat melambat. Jin pasti telah membayar mahal untuk menerapkan keinginan waktunya padanya. Salah satu batasan utama wasiat waktu adalah penggunaannya terhadap benda hidup. Untuk alasan yang jelas, ini adalah hal yang sangat tabu. Ini bisa digunakan pada benda dengan kekuatan hidup yang lemah, seperti ular Masako, atau benda mati dengan relatif mudah. Namun, apapun yang melebihi ambang batas tersebut akan menimbulkan reaksi keras. Jin telah membayar harga atas bakatnya dan prospek masa depannya untuk memperlambat waktu Dion dibandingkan waktu orang lain dalam waktu singkat. Dan mereka hampir berhasil merenggut nyawa Dion juga. Jika bukan karena Dion secara paksa melukai dirinya sendiri untuk menghindari serangan mematikan Chulen, dia pasti akan terbelah 2 saat ini. Meskipun Jin belum berhasil mencapai tujuan utamanya, kontribusinya belum pernah terjadi sebelumnya. Kerusakan Dion tidak terbatas pada lengannya. Serangan Diana dan Amori telah mengoyak isi perutnya, bahkan membuatnya sulit bernapas. Lebih buruk lagi, serangan mereka tidak berhenti sejenak pun. Begitu mereka menyadari bahwa Dion belum mati, mereka segera mempersiapkan serangan berikutnya. Tiba-tiba, Dion mulai tertawa saat melihat 3 serangan mendekatinya. Bagus, matanya memerah karena amarah yang tak terkendali. Ini berani memfitnah wanitanya dan bahkan menyerangnya demi keserakahan mereka sendiri. Kemudian ketika nyawa orang-orang yang mereka sayangi dipertaruhkan, mereka berani mengambil sikap moral yang tinggi, mengatakan kepadanya untuk tidak bertindak terlalu jauh dalam balas dendamnya. Serangan Jin memudar. Hal ini benar-benar tidak dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, oleh karena itu, hal ini bukanlah suatu kejutan. Sayap hitam Dion muncul dari punggungnya, mengirimkan angin kencang yang menggagalkan serangan Diana dan Amori.
Getaran itu menggerakkan organ-organ dalamnya lagi, tidak mampu menahan dampak penuhnya. Pedang bulan Chulen menghantam sayap Dion, membuatnya terbang menuju posisi Aki. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 994. Biarkan aku keluar. Aki ragu-ragu, dia benar-benar fokus untuk menjaga ruang tetap tertutup. Jika dia menyerang sekarang, itu pasti akan membahayakannya. Haha, jangan khawatir. Sebuah suara tiba-tiba memanggil dari samping Aki. Fokuslah untuk menjaga ruang tetap tertutup, aku mengerti. Suatu kesadaran tiba-tiba menimpa Aki. Sebenarnya itu adalah Chan Zui, tapi gendutnya tidak bergerak selama ini. Dia sebenarnya sangat malas sehingga ingin mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apapun. Tapi, saat dia melihat Aki berpikir untuk mengabaikan penyegelan ruang, dia memutuskan untuk turun tangan. Sebuah kesalahan di momen krusial ini dengan pria secerdas Dion yang lawannya minta kalah. Karena dia sudah menjelaskan bahwa dia melawan Dion, tidak ada lagi yang mundur. Akan sangat merugikan gaya hidupnya yang santai jika dia memiliki orang gila seperti Dion yang mengejarnya untuk membalas dendam, jadi lebih baik dia menanganinya sekarang. Chan Zui menyelimutinya. Dalam sekejap, telapak tangan melebarkan merenggangkan 10, lalu 20, lalu 30 kali lipat. Telapak tangan memerah sebelum terangkat ke udara dan membanting ke arah Dion dengan niat membunuh yang besar. Chulen, Amori dan Diana berakting. Serangkaian tinju, anak panah, pedang, dan telapak tangan terbang ke arah. Bahkan jika dia adalah seorang jenius surgawi, menerima serangan semacam ini tanpa perlindungan tidak lebih dari bunuh diri. Tapi, saat itulah Dion menghilang. Awalnya, keempatnya tercengang. Tapi kemudian, mereka mencibir dalam hati. Apakah dia benar-benar mengira trik yang sama akan berhasil 2 kali? Kerumunan itu menghela nafas dalam hati. Mereka mengagumi keberanian Dion. Berpikir untuk melawan 5 kaisar sekaligus? Apakah semuanya selaras dengan warisan? Apakah dia terlalu sombong? Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi seandainya dia menanggapi lawan-lawannya dengan serius. Serangan keempat itu menghantam Dion dengan keganasan yang tak terkendali. Telapak tangan Chan Zui, pedang Chulen, tinju Amori, dan anak panah Diana, masing-masing menemukan sasarannya. Diana menjadi rileks sebelum senyuman terlihat di wajahnya yang sedikit gagah. Pada saat itu, suara pisau yang menembus armor benar-benar mengalahkan suara 4 serangan dahsyat yang mendarat. Diana membeku, matanya membelalak kaget saat merasakan rasa sakit yang tak terkendali menjalar ke dalam dirinya. Amori, Chulen dan Chan Zui hancur berkeping-keping. Hanya pada saat pemahaman orang mengerti bahwa kali ini, Dion tidak menggunakan susunan penyembunyian, dia telah berteleportasi secara sah. Dan begitu saja, Amori, Chulen dan Chan Zui saling serang. Tanpa melakukan pertahanan apapun, mereka masing-masing dikirim terbang kembali oleh serangan sekutu mereka, dan karena mereka tidak menahan sedikit pun. Berharap untuk membunuh Dion dengan satu serangan, luka mereka juga tidak ringan. Diana adalah yang paling mengejutkan dari keempatnya, tetapi Dion benar-benar menusukkan pisau ke punggung bawahnya, memutar dan mematahkan sumsum tulang belakangnya. Saat ini, satu-satunya alasan dia masih bisa berdiri adalah karena dia menggunakan energi suci untuk memberi bahan bakar pada otot-ototnya. Tapi kecuali dia menemukan seseorang untuk menyambungkan kembali tulang punggungnya, kemampuan bertarungnya akan lumpuh selamanya. Dion menggunakan sisa energinya yang terakhir untuk menendang Diana ke tanah, membalikkan tubuhnya dan menjepit tenggorokannya. Siapapun yang ikut campur, akan mati. Diana menggigil saat dia melihat ke dalam mata Dion. Apakah ini benar-benar pria yang dia pikir akan dijadikan musuh? Untuk apa? Harga dirinya? Keserakahannya? Yang mana tadi? Mati. Dion mengayunkan pisaunya ke bawah, menusuk ke arah kepala Diana. Diana hanya bisa mengertakkan gigi dan mengaktifkan harta pelindungnya. Pada saat itu, dia menghilang dari tangan Dion, kemungkinan besar telah berteleportasi keluar dari lembah inti sepenuhnya. Dion tidak bereaksi terhadap ini. Bagi para kaisar ini, mereka adalah darah kehidupan klan mereka. Banyak kuadran yang tidak memiliki satu Tuhan pun selama beberapa generasi, sehingga kaisar yang berbakat menjunjung tinggi klan mereka. Fakta bahwa mereka memiliki harta yang dapat melindungi dari tingkat kaisar. Kehadiran dan ilusi tingkat ini sudah cukup untuk membuktikan nilai yang mereka miliki. Tentu saja mereka memiliki harta yang menyelamatkan nyawa. Misalnya, jika anak tidak memiliki harta penyelamat yang melindungi hidupnya, dia akan terluka parah setelah menggunakan kehadirannya melawan Dion. Dengan gerakan cepat, Dion menyembunyikan pisaunya di lengan bajunya sebelum mengeluarkan pil penyembuh yang dibuatkan Clara untuknya. Pisau apa yang bisa dengan mudah mengiris baju besi Diana jika bukan Raja Naga? Dia tidak berani menggunakannya dalam skala besar karena takut pada naga. Tapi skala kecil seperti ini tidak akan menjadi masalah. Dion tahu semuanya direkam, jadi dia harus berhati-hati. Undian beruntung lainnya adalah tato di punggungnya disembunyikan oleh pedang lebarnya yang dibalut, yang akan menghentikan orang-orang dari kuadran ke-98 yang melihatnya dengan mudah membuat koneksi.
Para jenius hanya bisa menyaksikan dengan kaget saat luka Dion sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas. Inilah perbedaan antara mereka yang memiliki prestasi tinggi dalam profesi sekunder dan mereka yang tidak. Untuk memiliki kekayaan sebesar itu, mereka belum pernah mendengar tentang pil yang mampu menyembuhkan tubuh orang suci secepat itu. Untunglah mereka tidak tahu bahwa tubuh Dion berada pada tingkat surgawi, atau ledakannya akan lebih buruk lagi. Dion tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Kerusakan dari api aurora dan serangan dahsyat semuanya mereda, hanya dalam 1 menit, seolah-olah dia tidak bertarung sama sekali. Meskipun dia hanya punya 3 pil seperti itu dan biayanya lebih besar dari gabungan seluruh plakatnya, itu sepadan. Dia menolak membiarkan Aki melarikan diri. Saat ini, dada Dion sudah benar-benar telanjang, memperlihatkan bentuk yang dipahat dan kecoklatan. Bagi semua orang di sekitarnya, dia tampak seperti pandai besi senjata sejati. Tubuh yang begitu kencang harus menghabiskan waktu berjam-jam di depan tungku, menyempurnakan senjata demi senjata. Meskipun hal itu terkait langsung dengan kekuatan tubuhnya, hal itu jelas menjelaskan kemahirannya. Lagi pula, menempa senjata bukanlah tentang kekuatan, ini tentang presisi. Dan seperti yang dikatakan oleh siapapun yang berpengetahuan luas dalam melatih tubuh, gerakan terkontrol sama bagusnya dalam membangun otot seperti halnya gerakan eksplosif. Tubuh Dion bertepi kehidupan saat dia berjalan menuju Aki yang telah kehilangan seluruh pemain pendukungnya. Chulen, Amori, dan Chen Zui terlempar ke kejauhan, hingga hilang dari pandangan. Apakah mereka benar-benar kembali atau tidak setelah ini adalah sebuah kekacauan, jika mereka pintar, mereka tidak akan melakukannya. Masako sudah mati, dan mungkin butuh waktu berbulan-bulan sebelum Jin bangun lagi. Sekarang, yang ada hanya Dion dan Aki yang sangat lelah. Setelah menyegel ruang dengan kekosongannya begitu lama, mentalnya sangat terkuras. Pengurasan itu menjadi lebih buruk setelah Dion dengan paksa menerobos bloknya, menyebabkan dia mendapat sedikit serangan balik. Tangan Dion berkilat saat sebuah plakat merah muncul di tangannya. Dengan satu gerakan, dia menghancurkannya sebelum mengirim susunan itu terbang ke arah Aki. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, serangan itu sudah menimpanya, menguncinya dalam barisan pertahanan yang jauh lebih kuat daripada yang pernah digunakan Dion sebelumnya. Yang ini dimaksudkan untuk menampung benda langit hingga 10 menit, artinya Aki perlu waktu berjam-jam untuk melarikan diri. Setelah Dion melakukan ini, dia dengan santai berjalan ke tubuh Masako dan membawanya ke dalam cincin spasialnya sebelum melakukan hal yang sama dengan tubuh Jin. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Aki mengamuk, menghantamkan tinjunya ke barisan. Tapi pada titik ini, dia hampir tidak bisa membangun kekuatan apapun. Aku bertemu adik perempuanmu dalam perjalanan ke sini. Tiba-tiba Dion berkata. Aki membeku. Dia langsung tahu apa maksudnya. Semua perencanaan yang telah dia lakukan, semua jebakan cerdik yang dia pasang, semuanya diabaikan oleh Dion. Dia tidak pernah menganggapnya serius sejak awal. Dia sepertinya berpikir kalau kakaknya pantas menikahi wanita manapun yang diinginkannya. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Aki mengertakkan gigi. Biarkan aku keluar, apakah kamu yakin menginginkan itu? Tanya Dion. Saya yakin Anda memiliki harta pelindung saat ini, itulah sebabnya Anda belum menyerah pada kelelahan dan ilusi ini. Tapi, karena Anda ingin mengambil barang-barang saya, bukankah saya harus mengambil milik Anda? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mengetahui berapa lama kamu bisa bertahan di lembah inti sambil terkuras secara mental? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 995 kurangnya kilau. Aki gemetar, terjebak antara marah dan malu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat tangan Dion menyentuh penghalang luar dari barisan pertahanan, menyebabkan aliran api aurora mengalir masuk dan dengan demikian mengubah bentuk sangkar. Penjara Aki mulai menumbuhkan paku-paku yang terus tumbuh ke arahnya, menusuk kulitnya dan menghancurkan tulangnya. Jeritan darah yang mengental mulai terdengar, menyebabkan para jenius yang masih menonton gemetar ketakutan. Jangan khawatir, Dion berbicara dengan tenang. Aku tidak ingin kamu menarik kembali kebohongan dan fitnahmu yang terang-terangan terhadap istriku. Aku akan pergi ke klan Kitsune secara pribadi untuk mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, kamu bisa fokus menerima hukuman atas kejahatanmu. Sebuah paku melesat ke depan menuju selangkangan Aki. Tidak peduli bagaimana dia memutar dan memutarnya, tidak ada gunanya. Ruangnya terlalu kecil dan susunan pertahanannya terlalu kuat. Itu dimaksudkan untuk menampung benda angkasa. Bagaimana Aki yang sudah terkuras bisa bertahan melawan paku yang terbuat dari bahan keras seperti itu? Orang-orang di kerumunan itu memalingkan muka, tidak bisa menonton. Mereka tanpa sadar menyilangkan kaki, bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah melewati Dion. Aku akan membunuhmu, Aki meraung. Ada beberapa hal di tubuh yang hampir mustahil untuk disembuhkan, apapun obat yang Anda miliki. Mata adalah salah satunya, dan yang lainnya, organ reproduksi. Kecuali Aki berhasil mendapatkan pil tingkat bintang, dia akan selamanya kehilangan harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Dion mendecakkan lidahnya.
Para Qasim seharusnya lebih patuh dari ini. Aki begitu dibutakan oleh amarah dan kesakitan saat mendengar ini hingga dia pingsan. Dion sepertinya tidak keberatan. Dia dengan tenang memanipulasi susunannya, melucuti segala sesuatu yang berharga dari Aki. Pada akhirnya, Aki ditelanjangi dan dibalikkan agar terlihat oleh dunia. Bagian paling mengerikannya adalah kejantanan Aki benar-benar hilang, hancur berkeping-keping dan berlumuran darah. Menguasai. Dion berbicara di mata pikirannya. Apakah kamu melihat di mana harta karun pelindungnya berada? Mendengar perkataan Dion, ibu kulit putih ke-25 terbangun dari keterkejutannya. Masih belum pasti bahwa Dion benar-benar menang. Sejujurnya, dia berencana untuk melakukan intervensi sampai dia melihat Dion telah berteleportasi. Tapi semuanya masuk akal. Clara telah menciptakan susunan teleportasi khusus itu, yang hanya bisa ditulis di plakat merah, agar Dion bisa lolos dari kunci spasial celestial. Apa maksudnya seorang Aki ketika menghadapi hal itu? Sebagian besar harta karun pelindung terikat pada jiwa para jenius muda saat lahir. Hal yang sama juga terjadi pada Aki. Dengan jiwamu yang tersegel, mustahil untuk menghadapinya. Dan, bahkan jika jiwamu tidak tersegel, masuk untuk berurusan secara pribadi dengan harta pelindung hanya akan menyebabkan kematian bahkan jika kamu adalah seorang transenden setengah langkah. Jiwa di alam eksistensi ini terlalu rapuh. Dion mengangguk menerima. Dalam banyak hal, cara ini lebih baik. Karena tidak mungkin membunuh Aki, dia tidak punya pilihan selain mengikuti rencana yang lebih cerdas daripada terus melampiaskan amarahnya. Dion mengeluarkan tubuh Masako dari cincinnya, mengabaikan Aki untuk saat ini. Wajahnya pucat dan ada lubang besar di tenggorokannya. Namun, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan, dia belum mati. Konon, dia terluka parah dan tanpa pil penyembuh tingkat tinggi, satu-satunya jalan baginya adalah kematian. Klan Heaven Kitsune, karena alasan yang jelas, memiliki esensi kehidupan yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Itu mirip dengan cara Luna dari percobaan kedua Dion memindahkan 40.000 tahun kehidupan ke Dion. Orang-orang seperti dia dan Masako sangat dicintai oleh energi surga. Untungnya, tubuh Masako jauh lebih ringan dibandingkan tubuh Dion dan tidak memerlukan pil tingkat tertinggi untuk menyembuhkannya. Dion tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah pil dan menghancurkannya dengan kedua jarinya. Dia kemudian melakukan sesuatu yang memuakkan. Mengambil bubuk itu di tangannya, dia merogoh lubang di tenggorokan Masako, membersihkan jalan menuju kerongkongannya yang roboh, dan memasukkan pil itu ke dalamnya. Saat para jenius yang masih menonton bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mata mereka membelalak saat Masako yang seharusnya sudah mati, bangkit kembali. Anggota tubuhnya yang pucat berubah warna, luka di tenggorokannya mulai menutup, dan dia mulai batuk hebat. Dion membanting telapak tangannya ke dadanya, menyebabkan jantungnya yang tak bernyawa berdetak sekali lagi. Akhirnya, Dion melihat sekeliling. Pertunjukannya sudah selesai. Apakah ada alasan bagi kalian semua untuk tetap berada di sini? Tidak mungkin kalian ingin mencuri resonansiku. Bukan, para jenius yang masih di sana mulai berkeringat deras sebelum menggelengkan kepala mereka kuat-kuat. Dion benar, pertunjukan sudah selesai. Satu demi satu, mereka semua pergi, meninggalkan Dion bersama Masako dan Aki yang tidak sadarkan diri. Hanya dia yang tahu alasan dibalik tindakannya. Tuan, saya punya pertanyaan. Jika kamu menyedot energi dari jiwaku, bisakah kamu menggunakannya untuk menggambar susunan tanpa menempatkan dirimu dalam bahaya? Secara teoritis, hal itu seharusnya mungkin. Tidak ada yang menghentikanku untuk menggambar susunan saat ini selain persediaan energiku yang terbatas. Sebelum Dion sempat menjelaskan tujuannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nak, dengarkan aku dan berhentilah beresonansi dengan penghancur hati itu. Kemampuanmu mengendalikan medan perang tidak seperti apapun yang pernah kulihat. Aku ingin menjadikanmu dewa pemanah. Dion berhenti. Patung dari lembah inti, mengambil inisiatif untuk datang berbicara dengannya. Bagian yang paling mengejutkan adalah jarak antar patung tidaklah kecil. Orang ini pasti berusaha keras untuk datang ke sini. Bahkan ada kemungkinan jiwanya bisa menghilang sebelum dia berhasil. Jika Dion mengatakan tidak padanya, bukankah dia akan mati sia-sia? Namun, tampaknya setelah menyaksikan pertarungan Dion, roh tersebut sangat terkesan. Meskipun para jenius muda mungkin tertipu, dengan pengalaman hidup bertahun-tahun, ditambah bantuan menara, dia bisa melihat Dion sepenuhnya. Sebenarnya, Dion tidak punya urusan untuk memenangkan pertarungan itu. Faktanya, jika itu adalah orang lain, hampir 100% kepastian bahwa mereka akan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dion menang bukan karena kekuatannya, tapi karena kecerdasannya. Kemampuannya untuk menggunakan setiap titik kecil di medan perang untuk keuntungannya adalah sesuatu yang bahkan membuat semangat pemanah terkesan. Dari cara Dion berpura-pura fokus pada Diana sebelum menghabisi para raja, hingga cara dia menggunakan susunan penyembunyiannya untuk menyembunyikan kemampuannya dalam berteleportasi. Hingga cara dia menggunakan kekuatan lawannya untuk melawan diri mereka sendiri. Sungguh luar biasa, indah, bahkan membuat semangat meneteskan air mata.
Dia begitu tersentuh oleh kendali Dion atas medan perang sehingga dia mempertaruhkan segalanya untuk terbang ke sini tanpa dukungan patungnya. Tunggu, Dion tiba-tiba menyadari sesuatu. Penghancur hati, roh itu tersenyum pahit. Ibu kulit putih ke-25 adalah wanita fantasi bagi kebanyakan dari kita para pria, tapi klannya bersikeras untuk menikahkannya dengan binatang buas lain demi garis keturunan mereka. Aku kalah dalam perlombaan bahkan sebelum aku sempat mencobanya. Dion tiba-tiba tertawa. Semua ketegangan yang dia timbulkan selama sekitar 1 jam terakhir tampaknya menghilang. Dari dalam mata pikiran Dion, tuannya cemberut dengan manis, tidak menyukai penggambaran dirinya sedikitpun. Meskipun Dion bisa memberitahu Archer tentang Soul Tome-nya, dia tidak segera melakukannya. Sesuatu memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak jika dia bersabar. Baiklah, lalu bagaimana rencanamu menjadikanku dewa pemanah? Aku tahu kamu skeptis, nak. Tapi percayalah, memilihku akan menjadi keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Tentu saja sang pemanah memahami beberapa hal. Karena pembatasan yang diberikan oleh klan mereka, mereka tidak diizinkan untuk memberikan ajaran inti mereka, bahkan kepada orang jenius yang menjanjikan. Ini berarti bahwa lembah itu pada dasarnya adalah tempat pertukaran para jenius yang menyerahkan pertemuan penting mereka, dan mereka seringkali kurang berkilau. Misalnya, teknik terbaik yang diperoleh Dion sejauh ini adalah teknik tingkat ilahi tunggal. Namun, satu-satunya alasan dia mendapatkannya adalah karena klan roh itu telah lama dihancurkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 996 peta. Selain itu, sebagian besar adalah teknik tingkat bumi, dengan sekitar setengah lusin teknik tingkat surga. Tentu saja, teknik-teknik ini tidak boleh dianggap remeh. Namun, ketika ekspektasi terhadap lembah jenius dibandingkan dengan hasilnya, tidak mengherankan jika mereka yang berasal dari kuadran dengan peringkat tertinggi tidak datang. Anda pasti bertanya-tanya, bukan? Masuk akal, siapapun yang memiliki kemampuan deduktif akan melihat masalah ini. Pemanah melanjutkan, mengapa seseorang yang berbakat seperti Bunda Putih ke-25 bisa berada di lantai suci? Mengapa pria ramah tamah sepertiku ada di sini? Aku bahkan mendengar ada putri busur suci di sini juga. Dion berkedip penuh minat. Dia bertanya-tanya tentang hal ini. Menara ini adalah tentang peluang. Kuadran yang berada di peringkat di bawah 30 akan menganggap teknik tingkat surga yang lebih rendah sebagai harta karun yang tidak dapat dicapai. Kuadran antara 10 dan 31 kemungkinan besar tidak akan pernah mengendus teknik tingkat ilahi dalam hidup mereka. Kuadran yang berada di peringkat 4 hingga 9 menyimpan teknik tingkat surga untuk hanya anggota paling inti mereka. Sementara mereka beruntung memiliki teknik tingkat ilahi yang lebih rendah untuk pengajaran inti. Sedangkan untuk 3 teratas, hanya mereka yang memiliki beberapa teknik tingkat dewa menengah, itu sebabnya mereka berkuasa secara mutlak. Dion mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia belum pernah mengalami hal-hal yang menghancurkannya seperti ini. Baru sekarang dia menyadari betapa manjanya dia. Teknik memanah Dewi Amazon Diana, bumi tinggi. Teknik pedang setengah bulan Culen, surga bawah. Teknik tinju Amori, puncak bumi. Teknik telapak tangan Chansui, puncak bumi. Meskipun mereka jenius, hanya Culen yang diizinkan mempelajari teknik tingkat surga dari klannya dan itu hanya karena itu adalah bagian dari teknik yang digabungkan dengan teknik budidayanya. Inilah kenyataannya. Hanya saja Dion sendiri yang memiliki akses ke setidaknya setengah lusin teknik tingkat ilahi, dan itu hanya dari sekte rusa surgawi. Entah itu Dever, atau Celestial Wind Steps, atau Soul Rain, atau teknik kultivasi yang dia berikan kepada Madeline di masa akademi fokusnya. Ini bahkan tidak menyebutkan teknik tingkat surga yang tak terhitung jumlahnya yang dia miliki. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Bagi Dion, dia ingin melakukan home run dengan lembah jenius, sementara bagi yang lain, mereka ingin mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh sekte dan klan mereka. Itulah sebabnya kami ada di sini. Jika jenius yang lebih buruk mendapatkan teknik ini nanti, mustahil untuk bersaing di lantai surgawi. Lantai itulah tempat pertikaian sebenarnya untuk mendapatkan peringkat dimulai. Ketika para jenius mencapai alam surgawi, kemajuan tidak akan ada artinya. Lebih lama dari yang mudah. Jika Anda tidak memperjuangkan peluang yang menentukan, Anda ditakdirkan untuk mati biasa-biasa saja. Lembah para jenius ini adalah kesempatan terakhir bagi banyak orang untuk berjuang mengubah nasib mereka. Jadi, inilah kita, kata-kata pemanah mencerahkan Dion. Tentu saja, ada beberapa pengecualian seperti kuadran ke-98 yang memiliki teknik level mistik. Namun, sebagian besar dia benar. Setelah alam suci, budidaya melambat secara drastis. Jika Anda tidak berjuang untuk mendapatkan peluang, Anda ditakdirkan untuk mengalami kemajuan yang lambat. Seorang jenius bisa mengasingkan diri selama beberapa dekade sambil memulai tanpa berkultivasi dan keluar dari tahap surgawi pertama. Tetapi, jika Anda mencoba melakukannya setelah memasuki alam surga, Anda pasti akan mati karena usia tua kecuali Anda memiliki harta dunia lain yang mendukung Anda. Pikirkan tentang itu.
Pemanah memberikan sentuhan akhir pada penjelasannya. Apa yang akan memberimu lebih banyak karma? Memilih si jenius yang sudah memiliki banyak warisan tingkat tinggi. Atau memilih mengirimkan batu bara di musim dingin kepada si jenius yang berasal dari keluarga miskin? Setelah melewati ujian yang diperlukan, sebagian dari kita diberikan pilihan. Jadi, dalam banyak hal, lembah inti dari lantai suci dipenuhi dengan lebih banyak orang jenius daripada yang ada di lantai surgawi. Atau, kita berada di lantai surgawi. Paling tidak sebanding. Pada titik ini, Dion sepenuhnya mengerti. Semua jenius yang memilih lembah inti dari lantai suci ingin meningkatkan kejeniusan mereka ke tingkat yang tidak akan pernah mereka capai tanpa mereka. Itu adalah sebuah risiko, tetapi pada saat yang sama, hal itu juga memberikan imbalan yang paling besar. Apa yang dia katakan benar, Guru Dion berbicara. Alasan saya memilih untuk tinggal di sini daripada memasuki lembah inti surgawi adalah karena saya ingin mengumpulkan cukup karma agar klan saya dapat melahirkan binatang buas tertinggi di masa. Jika bukan karena keunikan darah surgawi kita sudah lama kehilangan hak untuk diperlakukan setara oleh manusia. Namun, aku tidak membutuhkannya lagi. Ibu putih ke-25 tersenyum dengan senyuman yang indah, senyuman yang dapat membekukan dunia pada tempatnya. Tidak hanya putraku yang lahir dengan garis keturunan tertinggi, muridku sudah lebih menakjubkan dari yang pernah kuimpikan. Mendengar ini, Dion hanya bisa sedikit tersipu, yang membuatnya terkejut. Dia bukanlah orang yang mudah merasa malu. Sejauh yang dia ingat, hanya ibunya yang membuatnya tersipu seperti ini. Pada saat itu, dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi lagi pada tuannya. Mengingat kembali pikirannya, Dion menghadapi roh pemanah. Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi, kamu juga harus tahu bahwa sekte rusa surgawi telah dihancurkan, bukan? Menilai dari kebenaran itu, hal-hal yang dapat diberikan oleh ibu kulit putih ke-25 kepadaku adalah ajaran inti dari mantan sekte nomor 1 di dunia, dan dia bahkan tidak akan melanggar aturan apapun. Bisakah kamu mencocokkannya? Archer Spirit terbatuk, matanya melebar karena terkejut. Karena terpisahnya patung-patung di lembah inti, mereka tidak berkomunikasi semudah patung-patung dari lembah dalam dan luar. Dion berkedip bingung. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Jika kamu satu generasi dengan senior, kamu pastinya bisa hidup lebih lama darinya. Roh pemanah terbatuk-batuk dengan tidak nyaman. Aku mati. Dia berbisik dengan suara lemah. Apa? Dion bertanya dengan kaget. Aku mati, baiklah. Jika dia bukan roh, dia pasti akan tersipu sekarang. Aku minta maaf. Dion benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jangan melihatku seperti itu. Aku berasal dari kuadran peringkat 83 pada saat itu. Aku sangat berbakat, tetapi sama seperti banyak orang lainnya, klanku tidak memiliki sumber daya atau kekuatan untuk membantuku mencapai puncak. Jadi, saya menempa jalan saya sendiri dan menjadi sangat sukses sambil terus menggunakan menara untuk menenangkan diri. Saat aku sudah siap, aku menjalani ujian Tuhanku bahkan di bawah ketidaksepakatan yang kuat di kuadranku. Mereka semua mengira aku akan mati dan untuk alasan yang baik, mereka tidak ingin kehilangan bakat sepertiku hanya karena egoku. Tapi, aku mengabaikan semuanya, dan melawan segala rintangan, ratusan tahun kemudian, aku akhirnya lulus. Jelas, dengan waktu yang dibutuhkan sebanyak itu. Aku tidak memecahkan rekor apapun dan tidak masuk dalam jajaran 10 monster itu. Tapi tetap saja, aku adalah dewa dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Meski begitu, meskipun klan saya sangat senang dengan pencapaian saya, mereka juga sangat kecewa karena hadiah yang saya pilih. Pemanah menghela nafas dengan marah. Orang-orang tua bodoh itu tidak mengerti bahwa jika aku mengambil harta tingkat tertinggi sebagai hadiah, kita semua akan mati. Mereka tidak mengerti bahwa aku sedang memikirkan klan. Sebaliknya, mereka mengira aku egois, menyembunyikan hadiahku karena tidak mau berbagi. Tapi memangnya kenapa? Kalaupun begitu, apakah mereka punya hak untuk mengeluh? Merekalah yang tidak melakukannya. Aku tidak ingin aku masuk sejak awal. Terserah, aku mengoceh. Bagaimanapun, aku berselisih dengan klanku. Sebenarnya dari masalah ini adalah aku hanya mengambil 2 harta karun. Salah satunya adalah busur tingkat spiritual, dan yang lainnya adalah peta yang aku tukar dengan 4 peluang lainnya. Seperti yang mungkin bisa kamu ketahui, busur tingkat spiritual jauh di bawah bahkan hadiah paling sampah untuk ujian Tuhan. Pada dasarnya aku telah menyerahkan segalanya demi peta itu. Ratusan tahun keringat darah dan air mata, semuanya demi peta itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 997 kondisi. Apapun yang terjadi, lanjut sang pemanah, sedikit kebanggaan terlihat dalam suaranya, aku masih bisa membuat namaku terkenal. Aku memasuki lembah jenius tidak lama setelah aku keluar dari ujian Tuhan dan menangkap mata seorang pria baik yang memberi saya warisan yang jauh melebihi apa yang saya harapkan. Meskipun itu hanya seperangkat teknik tingkat surga, saya lebih bersyukur daripada yang Anda percaya. Aku berhasil mencapai lantai surgawi tidak lama kemudian dan mulai berjuang untuk mendapatkan peluang baru.
Tidak lama kemudian, aku diberi julukan Pangeran Pemanah karena aku telah membangkitkan semangat busurku. Perkembanganku setelah itu meroket dan aku melangkah ke alam formasi Dao pada usia 600 tahun. Dion mengangguk kagum. Meskipun usia 600 tahun lebih tua dari usia tuannya ketika dia melangkah ke alam itu, harus dianggap bahwa pemanah telah menghabiskan waktu berabad-abad dalam ujian Tuhan terlebih dahulu. Untuk tetap bisa begitu cepat setelahnya, dapat dikatakan bahwa dia telah melangkah ke dalam miliknya sendiri. Ketika saya mencapai lantai Dao, saya merasa bahwa saya akhirnya cukup kuat untuk mencari harta karun dari peta, dan saya melakukannya. Namun, momen itu dapat dikatakan sebagai kesalahan pertama yang saya buat dalam hidup saya. Seperti yang kau tahu, tidak mungkin memanjat menara jika ada klan yang mendukungmu. Untuk melangkah lebih jauh, semakin banyak wilayah yang dibutuhkan klanmu. Jadi, fakta bahwa aku melangkah ke lantai formasi Dao sudah cukup untuk memberitahumu bahwa aku jangan pernah memutuskan hubungan dengan klan saya meskipun ada petunjuk yang mengatakan bahwa saya harus. Saya mempercayai orang yang salah dan tiba-tiba sebuah rahasia yang saya simpan selama lebih dari 1 abad menjadi berita yang dijual kepada penawar tertinggi. Pada saat itu, aku sudah menaikkan level klanku dari posisi ke-83 ke posisi ke-42, namun itu masih belum berarti apa-apa di hadapan pembangkit tenaga listrik itu, terutama karena aku sendirian. Aku bisa membayangkan apa yang dipikirkan para bajingan itu, sang pemanah tertawa dengan marah. Apa yang diinginkan seorang pengemis sepertiku dari kuadran lemah dengan dunia warisan yang begitu kuat? Apa hakku untuk memonopolinya untuk diriku sendiri? Tentu saja, saya tidak menyangka bahwa orang-orang yang saya anggap sebagai teman terdekat saya telah mengkhianati saya. Semangat pemanah bergetar, dia dipenuhi dengan kemarahan sehingga dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama orang-orang itu. Jadi, aku pergi ke dunia warisan. Setelah berbulan-bulan mengalami pengalaman mendekati kematian, aku akhirnya menerima warisan itu. Tapi, siapa sangka kalau aku akan disambut dengan wajah-wajah mengejek dan tak tahu malu dari hampir setengah lusin klan dari berbagai kuadran. Pada saat itu, saya dipukuli dan lelah. Kesempatan apa yang saya miliki? Entah bagaimana, suara Archer sekali lagi dipenuhi dengan kebanggaan saat seringai muncul di kata-katanya. Aku membayar para bajingan itu atas keserakahan mereka. Aku membunuh mereka semua di tempat mereka berdiri dan dengan kekuatan terakhirku, aku tersandung kembali ke klanku dan membantai mereka yang bertanggung jawab dalam kemarahanku. Mata Dion bersinar saat dia mendengarkan, merasakan setiap frustrasi dan kepuasan sang pemanah. Sayangnya, aku mati tidak lama kemudian. Meskipun harta yang kuterima di dunia warisan memberiku tingkat kekuatan bertarung yang luar biasa, itu tidak membuatku abadi. Aku punya terlalu banyak musuh dan terlalu banyak luka. Aku segera menyerah pada mereka setelahnya. Pemanah menghela nafas. Lupakan semua itu. Aku membalas dendam dan aku mati dengan relatif damai. Meskipun 6 klan yang menyerangku masih ada, keadaan mereka tidak begitu baik setelah kehilangan begitu banyak ahli top mereka, dan mantan klanku bahkan lebih buruk lagi. Jika mereka berada di peringkat ke-100 saat ini, saya tidak akan terkejut. Dion terbatuk dengan canggung, menyebabkan pemanah itu mendongak kaget. Tidak, sang pemanah memulai sebelum tertawa. Tidak mengherankan jika kami berada di peringkat ke-100. Kami baru saja berada di peringkat 83 sebelumnya dan hanya bangkit karena saya. Ketika saya kembali, saya membantai banyak talenta terbaik mereka dan semua tetua. Tidak mengherankan jika mereka terjatuh begitu saja. Jauh. Dion memasang ekspresi aneh di wajahnya saat melihat kebahagiaan sang pemanah. Roh itu melambaikan tangannya. Itu bukan masalah besar bagiku, nak. Aku tidak pernah punya keluarga. Sebagian besar alasan klanku berani memperlakukanku dengan buruk adalah karena mereka tidak pernah menyetujui anak yatim piatu menjadi pemegang kunci mereka. Satu-satunya alasan aku bertahan selama itu. Lama berbaring dengan kalajengking dan ular berbisa adalah karena orang-orang bodoh itu berhasil mengirim seseorang yang cukup kuat dan juga cukup mudah untuk memasuki lantai yang sama denganku. Dan, pada saat aku mencapai lantai Dao, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingiku. Suasana hati Archer yang berat benar-benar terangkat saat dia tertawa terbahak-bahak. Bajingan-bajingan itu akhirnya mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Warisan mereka tidak berarti apa-apa selain omong kosong sekarang. Ayo, nak, terimalah warisanku. Aku akan memberimu serangkaian teknik tingkat surga yang diberikan oleh lelaki tua dari lembah itu kepadaku saat itu, dan aku juga akan memberitahumu di mana aku menyembunyikan warisan itu dari peta. Pikirkan tentang itu, bukankah itu bagus? Saya harus mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh, tetapi Anda bisa mengambilnya secara gratis. Saya menyembunyikannya di inti jurang yang sangat khusus, ada sedikit bahaya, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang saya lalui. Bagaimana aku bisa mengalahkan begitu banyak musuh kuat sekaligus? Bukankah itu karena aku menerima warisan Dewa Pemanah yang terhebat? Dion akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik. Raja Naga bisa berubah menjadi hampir semua senjata, tapi busur tidak termasuk di antara senjata itu.
Pita hitam di pergelangan tangan Dion terbuat dari logam khusus yang dapat dibentuk sesuai keinginannya, tapi itu juga terbatas. Salah satu hal yang sulit ditiru adalah tali busur. Secara teoritis, selama Dion menyediakan talinya, Raja Naga dapat membentuk tubuhnya. Namun, karena alasan yang jelas, masalah logistik ini lebih merepotkan daripada manfaatnya. Karena itu, busur adalah salah satu dari sedikit senjata yang belum pernah dicoba Dion. Pemanah menggeliat cemas di bawah keheningan Dion yang menyebabkan Ibu Putih ke-25 terkikik. Muridnya sangat buruk, membuat ahli seperti itu merasa tidak nyaman meskipun dia tidak perlu khawatir. Nak, aku berjanji padamu bahwa Raja Senjata yang sebenarnya adalah busur dan anak panah. Apa satu-satunya serangan yang tidak ada duanya? Bukankah itu serangan yang tidak bisa dibalas? Apa yang bisa menandingi jangkauan busur dan anak panah? Di masa jayaku, aku berhasil menyematkan seekor lalat ke dinding tanpa terluka sama sekali dari jarak ribuan mil. Ini adalah kekuatan seorang pemanah. Cincin Dion menyala saat busur tingkat spiritual muncul di tangannya. Ia memiliki tubuh perak indah sepanjang 3 meter dan diukir dengan beberapa susunan tingkat komet yang meningkatkan penglihatan. Tentu saja, busur ini berasal dari gudang senjata yang ditinggalkan oleh Sekte Rusa Langit. Dion ingin memberikannya kepada Clara, tetapi menurutnya itu terlalu besar dan berat. Adapun bagaimana Dion mendapatkannya, tentu saja karena dia pergi ke Eli untuk mengambil kembali cincin spasial utamanya. Tanpa cincin yang mampu menampung orang hidup, bagaimana dia bisa menyelamatkan para budak pasar jiwa? Dion menarik napas dalam-dalam, memegang busur di depannya dan menutup matanya seolah sedang memvisualisasikan sesuatu. Busur yang bagus, seru sang pemanah. Busur di masa hidupnya telah dihancurkan dalam pertarungannya, tetapi harus dikatakan bahwa sebelum rohnya terbangun, itu hanyalah harta spiritual tahap pertama. Busur di tangan Dion adalah harta spiritual puncak yang sesuai dengan tahap ke-9, hanya ada beberapa hal yang hilang untuk ditingkatkan ke tahap ke-12. Di dalam hati, dia kaget. Dia belum pernah melihat kejadian aneh seperti itu. Pada awalnya, dia tahu bahwa Dion adalah seorang pemula. Tapi, setelah berdiri dengan busur di tangannya selama beberapa detik, wujudnya menjadi semakin dewasa. Mungkinkah berlatih tanpa menarik talinya? Omong kosong macam apa ini? Saya rasa saya bisa melakukannya. Tiba-tiba Dion berkata. Setelah bertarung dengan Diana, dia semakin tertarik dengan busur dan anak panah. Meskipun dia menyukai gagasan pertarungan jarak dekat, ada juga sesuatu tentang mengendalikan medan perang dari langit yang juga menarik baginya. Dion kecil, kamu sudah memahami kehendak utama senjata? Tuan Dion bertanya dengan kaget. Satu-satunya cara agar seseorang dapat beralih dari seorang pemula menjadi mempelajari senjata dengan begitu cepat adalah dengan cara itu. Dion tertawa ringan. Hanya sampai level pertama. Surat wasiatku segera disegel setelahnya, jadi surat wasiatku tidak seefektif yang seharusnya. Jika itu tidak disegel, saat aku menyentuh busur, aku akan sebanding dengan seseorang yang telah memahaminya hingga tingkat kemauan ke-9, dan dengan sedikit latihan. Tingkat niat pertama, saat Ibu Putih ke-25 memahaminya adalah saat yang sama dengan pemanah memahaminya. Kamu benar-benar bisa mengejutkan orang sampai mati, nak. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Memahami hukum tertinggi di usia muda sungguh mengejutkan. Itu tidak sama dengan Kitsune Clan Void, karena Dion adalah manusia. Garis keturunan mereka secara praktis memaksa keinginan Void turun ke tenggorokan mereka sementara Dion tidak melakukan hal seperti itu. Saya bisa menerimanya, kata Dion sambil tersenyum. Dia telah mengeluarkan busurnya untuk mendapatkan efek seperti ini. Tapi, aku punya beberapa syarat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 998 siapa lagi? Sebutkan nama mereka, kata pemanah dengan penuh semangat. Aku ingin kamu menjadi bawahanku. Apakah kamu ingin hidup lagi? Mata Dion bersinar dengan cahaya aneh. Hah apa? Pemanah tercengang. Bahkan ibu kulit putih ke-25 pun terkejut. Tapi, setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengerti. Itukah alasannya Dion mengatur agar dia memasuki pikirannya? Apakah dia punya cara untuk merekonstruksi tubuh mereka? Aku menyukai karaktermu, senior. Aku ingin menjadi pria yang mengatur segalanya demi keselamatan keluarga dan teman-temanku, tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku tidak bisa menjanjikan hal itu akan terjadi dalam waktu dekat, tapi aku pasti bisa berharap keuntungan melebihi imajinasimu. Apakah kamu bersedia? Bagaimana? Seorang senior dari lingkaran luar memberiku salah satu ajaran inti klannya karena dia mengetahui bahwa klannya telah dihancurkan. Itu adalah teknik budidaya tubuh tingkat ilahi. Selama teori Vena rahasiaku mencapai tingkat yang cukup tinggi, aku akan mampu merekonstruksi tubuhmu. Pemanah tercengang. Teknik tingkat ilahi pasti mampu mencapai hal ini. Bagaimanapun, teknik tingkat mistik dimaksudkan untuk yang transenden, ini berarti teknik tingkat ilahi adalah puncak dunia fana. Oleh karena itu, mengapa ia tidak dapat merekonstruksi tubuh setingkat fana? Pemanah menarik napas dalam-dalam. Nak, aku menghargai kebaikanmu,
Tapi kamu masih terlalu hijau. Setelah memahaminya, sang pemanah akhirnya mulai memikirkan semuanya dengan tenang. Bahkan jika aku percaya bahwa kamu dapat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menampung jiwaku. Bahan-bahan itu, persembunyian, itu akan membutuhkan harga yang sangat mahal dan akan sangat langka di luar dugaan. Kamu harus memahami bahwa jiwaku hanyalah sebuah fragmen. Bahkan jika ia memiliki tubuh, tanpa makanan terus-menerus, pada akhirnya aku akan menghilang. Aku bahkan tidak akan mampu bertarung dengan baik karena aku akan menggunakan lebih banyak energi daripada yang bisa kuberikan. Dion tersenyum. Sebagai penanam jiwa, bagaimana mungkin Dion dan gurunya tidak memahami hal ini? Jadi, mengapa Archer menjadi satu-satunya yang mengungkit hal ini? Bukankah karena Dion sudah punya solusinya? Katakan padaku senior, jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, apakah kamu bersedia mengikutiku? Pemanah itu berkedip. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini, untuk bakat sepertimu dan sebagai balasan atas kebaikanmu karena telah memberiku kesempatan hidup lagi, aku akan mengikutimu sampai mati. Senyuman Dion melebar saat cincinnya menyala lagi. Pemanah tersedak dan mulai batuk. Apalagi selain Soul Tome yang bisa menyebabkan reaksi seperti ini? Saya yakin senior tahu apa ini kan? Tidak ada penyakit jiwa di dunia ini yang tidak dapat disembuhkan. Selama tubuh baru Anda menyentuh sampulnya, hanya dalam beberapa hari, jiwa Anda yang terfragmentasi akan utuh kembali. Tanpa ragu, sang pemanah menyetujuinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapat kesempatan hidup lagi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ketika pemanah memasuki mata pikiran Dion, dia terkejut melihat ibu kulit putih ke-25, tetapi segera dia memahami beberapa hal dan mulai tertawa. Dion tidak khawatir dia mungkin memiliki niat buruk. Pertama, dia mempercayai kemampuannya menilai karakter, dan kedua, meskipun dia salah, dengan keberadaan desil, tidak ada yang bisa menyakitinya. Jika pemanah mencobanya, dia akan berakhir seperti Putri Suci Dion yang masih terlalu kesal untuk memaafkan. Nak, kamu benar-benar merekrut dengan baik ya? Dion terkekeh. Dia sebenarnya tuanku. Itu tidak bisa dihitung sebagai rekrutmen. Oh, pemanah menanggapinya dengan satu bagian terkejut dan sebagian lagi dengan cemburu, menyebabkan ibu putih ke-25 tersenyum puas. Nak, kenapa mata pikiranmu begitu besar? Ini benar-benar tidak normal. Berbeda dengan ibu kulit putih ke-25 yang terlalu terganggu dan khawatir tentang pertarungan Dion untuk melihat-lihat. Pemanah tidak memiliki keraguan seperti itu. Apa? Pikiran Dion bergetar tidak nyaman. Hei, kamu ada di pikiranku, ingat, jangan membuat keributan seperti itu. Ibu kulit putih ke-25 menoleh untuk melihat apa yang diteriakkan oleh pemanah, tapi apa yang dilihatnya mengguncang hatinya. Dion, bagaimana ini bisa terjadi? Dia menutup mulut kecilnya, tidak mampu mengendalikan dirinya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Dion mengerutkan kening karena bingung. Dia saat ini sedang duduk dan berpura-pura beresonansi. Jika dia pergi terlalu cepat untuk suatu proses yang semua orang tahu akan memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hal itu akan menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Meskipun tidak ada seorang pun di sini sekarang, selalu ada kemungkinan mereka bisa kembali. Jiwamu sudah berbentuk, bagaimana mungkin? Pemanah gemetar. Diambil bentuknya. Apa yang kamu bicarakan? Dion, wujudnya tidak seharusnya terbentuk sampai seseorang mencapai setengah langkah transenden. Jiwamu telah mengambil bentuk bayi. Menurut hukum dunia persilatan, saat ia membuka matanya, Anda harus melampauinya. Tuan Dion menjelaskan. Tapi itu tidak mungkin. Jika aku memiliki kekuatan jiwa setengah langkah yang transenden, tubuhku pasti sudah meledak 10 kali lipat. Meskipun Dion mengatakan ini, pikirannya berpikir dengan kecepatan tidak normal. Ketika jiwanya terluka parah, mengapa Soul Tome tidak mampu menyembuhkannya? Atau, lebih tepatnya, mengapa Soul Tome tidak punya cukup waktu untuk menyembuhkannya? Pada awalnya, Dion menganggap ini sebagai anomali akibat akumulasi bakat jiwa. Bagaimanapun, kerusakan pada tingkatnya setara dengan kerusakan miliaran dolar. Hal seperti itu tidak mungkin dibudidayakan bahkan oleh Soul Tome. Namun, apakah penjelasan lain ini mungkin? Kalau dipikir-pikir, jika Soul Tome tidak bisa menyembuhkannya, tapi momentum dan perubahan surgawi yang disebabkan oleh pengambilan keperawanan Amporae bisa, lalu betapa menakjubkannya hal itu membuat kecantikan berambut merahnya. Tuan Dion menenangkan. Jiwa pada tingkat ini dapat bertahan hidup sendiri, seolah-olah ia adalah tubuhnya sendiri. Inilah alasannya mengapa Transcendent bisa menyerang dengan jiwa mereka sementara kita tidak bisa. Jiwa mereka memiliki perlindungan seolah-olah mereka sendiri adalah pihak yang khawatirnya. Bahkan jika tubuhmu benar-benar akan hancur, kamu pasti tidak akan mati. Bahkan seorang ahli Dao tingkat puncak tidak dapat menghancurkan jiwamu saat ini. Faktanya, bahkan seorang Transcendent setengah langkah pun harus berusaha sekuat tenaga. Satu-satunya masalah adalah kenyataan bahwa jiwa Anda masih tertidur, jadi jika Anda kehilangan tubuh Anda, kecuali Anda jatuh ke dalam inti jurang yang kaya energi jiwa, Anda akan tetap tidak sadarkan diri selamanya.
Tapi, sepertinya ada dua segel di jiwamu. Salah satunya saya kenali, itu dari teknik budidaya dunia batin, tempat suci. Tapi rantai kristal ini, susunan ini, bukan, rune, lingkaran sihir, saya tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Dion tercengang. Ini menyenangkan. Seorang wanita yang pernah menjadi alkemis susunan tingkat bintang. Bahkan tidak ada satupun alkemis susunan tingkat planet hari ini. Apalagi seseorang dengan pengetahuannya. Jika dia tidak mengerti, siapa lagi yang bisa ditanya Dion? Pada akhirnya, Dion hanya bisa menghilangkan pikirannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 999 kamu bertemu. Penjelasan terbaik yang dia miliki adalah bahwa akumulasi bakat jiwa telah menyebabkan jiwanya berubah. Hanya saja penjelasannya kurang. Kalau memang karena alasan ini, kenapa tubuhnya masih utuh? Harus dikatakan bahwa sejak Dion memulai perjalanannya di dunia persilatan, jiwanya selalu menjadi masalah yang terus-menerus karena tumbuh lebih cepat daripada yang dapat ditangani oleh tubuhnya. Dia berpikir bahwa dengan menyerap bagian laki-laki dari bakat pengembangan tubuh maka masalah ini akan terpecahkan. Tetapi untuk beberapa alasan dia masih merasa bahwa jiwanya jauh lebih berbakat daripada tubuhnya. Misalnya, budidaya tubuhnya mengalami stagnasi untuk sementara waktu sekarang. Awalnya hanya karena dia sedang mengkonsolidasikan wilayahnya, tapi sekarang karena dia secara sah tidak memiliki sumber daya untuk terus mengolah tubuh tingkat surgawi. Jenis buah roh yang dia butuhkan harganya sangat mahal, bahkan untuknya. Di satu sisi, dia merasa bakat pengembangan tubuhnya adalah bagian dari masalahnya. Setiap langkah baginya setara dengan 10 atau 20 langkah bagi orang lain hanya karena setiap persentase yang ia tingkatkan sangat berharga. Sepertinya tubuhnya setara dengan ahli kelas 1, sementara yang lainnya adalah ahli kelas 5 atau 6. Meskipun dia lebih kuat, lebih sulit untuk mencapainya juga. Namun sangat disayangkan, berbeda dengan budidaya energi yang memiliki sistem bilangan meridian yang sangat mudah dipahami. Budidaya tubuh tidak begitu mudah. Kesadaran ini membuat Dion memikirkan Demon Sage lagi. Jika informasinya benar, sisa warisannya ada di Universe Chaos, satu-satunya alam semesta tak berpenghuni yang ada. Jika Dion ingin mengatasi rintangan pemahaman ini, dia harus terlebih dahulu menerima sisa warisan itu. Mungkin dia bahkan akan menemukan informasi teori Vena rahasia yang dia perlukan untuk memanfaatkan teknik transformasi naga. Pada saat itulah Dion tiba-tiba teringat sesuatu yang lain, Menara Iblis Sage. Aku begitu sibuk dengan banyak hal sehingga aku belum lulus ujiannya untuk mendapatkan kendali penuh atas itu. Menara itu adalah harta karun tertinggi yang diterima Dion dari Demon Sage hampir 16 tahun yang lalu. Sekarang, Dion samar-samar ingat bahwa Demon Sage memberitahunya bahwa untuk mendapatkan kendali penuh atas lantai atasnya, akan ada beberapa uji coba lagi yang harus dilewati. Tentu saja, langsung setelah menerima harta karun tersebut, Dion terpaksa melarikan diri dan mengalami koma selama hampir setengah tahun. Lalu ada kegagalan kerajaan Elfin di mana dia sekali lagi mengalami koma, dan itu langsung mengarah ke kampanye pertamanya dan turnamen dunia, yang sayangnya menyebabkan koma lagi. Dia benar-benar harus berhenti koma. Apapun yang terjadi, sekarang Dion tidak punya pilihan selain tinggal di sini selama beberapa bulan untuk menjaga penampilan. Mengapa tidak menguji seperti apa lantai lainnya ini? Menara itu telah menjadi milik Ri ketika Dion berada di dunia percobaannya karena dia ingin dia mendapat perlindungan. Tetapi sekarang dia tahu tentang pasar jiwa, dia bersikeras untuk memberikannya kepada Dion. Karena dia telah memperlihatkan gigi taringnya yang menggemaskan, Dion hanya bisa menerimanya. Konon, Dion berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik dengan menara itu. Ia mampu sepenuhnya mengabaikan kunci spasial Kitsune tingkat formasi Dao yang mahir dalam Void Wheel bahkan dalam kondisi terendahnya. Rahasia apa lagi yang dimilikinya? Sesaat kemudian, sebuah menara besar jatuh dengan suara keras di depan patung Guru Dion. Itu tampak mendominasi seperti biasanya, warna hitam murni dengan aksen merah menyala. Itu tampak seperti rumah seorang tuan. Apa ini? Pemanah tiba-tiba bertanya. Ini adalah bagian dari warisan Demon Sage. Iblis Sage. Pada titik ini, pemanah sudah lelah dikejutkan. Dia hampir merasa murung terhadap orang-orang yang ingin dia lawan sampai dia teringat akan nilai warisannya sendiri. Meskipun Demon Sage datang jauh sebelum zamannya, namanya bergema sebagai kematian seorang jenius yang paling disesalkan dalam sejarah menara epistemik. Tidak banyak orang jenius yang dijamin akan melampaui orang lain, tapi Demon Sage adalah salah satu dari mereka, sampai hidupnya terhenti sebelum waktunya. Dion tidak keberatan dengan reaksi pemanah. Sebaliknya, dia ingin berbicara dengan tuannya tentang sesuatu terlebih dahulu. Tuan, ada apa dengan kuadran Solren? Ibu kulit putih ke-25 mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ingat, aku sudah bilang padamu, kamu masih terlalu muda untuk mencari dunia warisan pemimpin. Dion menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudku.
Dia kemudian mulai menjelaskan semua pengalamannya dengan kuadran ke-98 dari awal hingga akhir saat dia berjalan menuju Menara Hitam. Sama sekali tidak menyadari fakta bahwa semakin banyak dia berbicara, semakin pucat tuannya. Pasar jiwa, budidaya jiwa dilarang, puncak rending jiwa dikendalikan oleh penggarap jalur iblis. Suara ibu kulit putih ke-25 bergetar karena marah. Dia tahu kuadran sekutu akan mengalami kesulitan setelah mereka dihancurkan, tapi dia tidak tahu kalau itu akan sampai sejauh ini. Dion, kamu tidak tahu betapa pentingnya Soul Ren Kuadran bagi kami. Sekte Rusa Surgawi adalah corong bagi klan binatang surgawi. Makhluk surgawi membutuhkan lingkungan yang sangat khusus untuk tumbuh, dan hanya Soul Ren Kuadran yang kaya energi jiwa yang dapat menyediakannya. Rumah klan binatang surgawi berada di dunia mistik puncak pembelahan jiwa. Langkah kaki Dion terhenti. Dia merasa seperti roh senior dari Soul Rending Peak menyembunyikan sesuatu darinya, tapi dia tidak tahu bahwa rahasianya sebesar ini. Dunia mistik mirip dengan dunia warisan. Satu-satunya perbedaan nyata di antara keduanya adalah fungsinya. Warisan di dunia warisan, sementara dunia mistik tidak dibatasi oleh persyaratan tersebut, mereka bahkan dapat ditinggali secara normal. Misalnya, cincin level tertinggi Dion memiliki dunia mistik di dalamnya. Sedangkan untuk Soul Rending Peak, dunia percobaan yang sama yang digunakan untuk menguji murid inti sebenarnya adalah dunia mistik yang sama dengan klan binatang surgawi. Setelah beberapa saat menjelaskan, Dion tiba-tiba mengerti. Ternyata alasan hutan bisa memperbaiki dirinya sendiri adalah karena harta karun yang menjaga dunia mistik ini. Karena Celestial Beast membutuhkan lingkungan khusus untuk tumbuh, harta karun ini membantu menyediakannya. Ketika Dion mengetahui tentang kemungkinan harta karun, karena dia memiliki kesan buruk terhadap Soul Rending Peak saat ini, dia sudah merencanakan cara mengambilnya. Tapi, sekarang mendengar kata-kata tuannya, dia menggagalkan gagasan itu. Faktanya, dia tidak akan pernah bisa menyentuh harta karun itu kecuali dia ingin membuat Celestial Beast menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung. Dion tidak terkejut saat mengetahui bahwa harta karun ini adalah salah satu harta karun dari 33 surga, batu kehidupan. Itu termasuk dalam kategorisasi energi dan melakukan sesuai dengan namanya. Kemampuan pasifnya sebenarnya tidak diketahui, hilang seiring waktu. Namun kemampuan aktifnya cukup menantang sehingga kekecewaannya bisa diabaikan. Ia memiliki kemampuan untuk menyerap segala bentuk energi dan mengubahnya menjadi esensi kehidupan. Selama seseorang mempunyai energi yang cukup, secara teoritis mungkin untuk hidup selamanya sambil menyembuhkan luka dengan kecepatan yang tidak wajar. Klan binatang surgawi menggunakan batu kehidupan sebagai darah kehidupan klan kami. Karena garis keturunan khusus kami, mustahil bagi kami untuk tidak diidam-idamkan oleh sekte dan karena itu, kami terpaksa bersembunyi. Dari garis keturunan kami yang dahulu kuat, hanya kami rusa langit dan harimau langit yang tersisa. Adapun kelinci surgawi, rubah surgawi, dan hamster surgawi, kami belum pernah mendengar kabar dari mereka selama jutaan tahun. Mungkin saja mereka juga bersembunyi, tapi kami meragukannya. Lagi pula, keberadaanku sebagai binatang penjaga sekte rusa langit sudah diketahui publik, namun mereka tidak pernah menghubungiku. Sejauh yang saya tahu, Tuan, setidaknya ada 2 hamster surgawi yang hidup hari ini. Kamu bertemu Celestial Hamster, ibu kulit putih ke-25 berseri-seri dengan gembira dan bangga. Sebagai makhluk surgawi, bagaimana mungkin dia tidak memahami makna di balik peristiwa seperti itu? Namun, air dingin disiramkan ke kepalanya setelah Dion menjelaskan apa yang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1000 perintah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Kamu sangat keras kepala. Fakta bahwa mereka bukan hanya Celestial Hamster, tetapi juga kembar, jelas berarti bahwa mereka adalah bagian dari garis keturunan kerajaan. Kemampuan mereka untuk membantu Anda jauh melebihi hamster surgawi pada umumnya karena hanya mereka yang memiliki potensi untuk membangkitkan garis keturunan tempur. Jika apa yang Anda katakan itu benar dan mereka mengandalkan energi primordial Anda untuk menetas, kemungkinan garis keturunan mereka kembali ke asal-usulnya semakin besar. Dion mengangkat bahu. Mungkin suatu hari nanti mereka akan kembali ketika mereka memahami maksud kata-kataku. Ibu kulit putih ke-25 terkikik. Berhentilah berbicara seperti orang tua yang keriput. Saya ingin murid saya tetap riang selama mungkin. Bersenang-senanglah, habiskan waktu bersama istrimu, bawakan aku murid-murid besar. Dion menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu sebelum mengganti topik pembicaraan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan terhadap Soul Rending Peak? Saya pasti ingin menyelamatkan orang-orang yang saya dapat dari pasar jiwa. Tetapi bagaimana cara membuat sekte tersebut membayar tanpa membahayakan klan binatang surgawi? Dion mendengar desahan dari benaknya. Jika jatuhnya Soul Rending Peak seperti yang kamu gambarkan, tidak ada seorang pun di sana yang dapat mengancam 2 klan surgawi kita yang tersisa. Meskipun kami telah bersembunyi, klan tidak akan dipimpin oleh siapapun di bawah ranah formasi Dao ke-9.
Selain itu, alam mistik tidak dapat ditembus oleh siapapun yang bukan dari puncak pembelah jiwa. Bahkan seorang transenden setengah langkah harus pergi dengan rasa malu. Masalahnya adalah kamu baru saja memberitahuku bahwa para penggarap jalur iblis diterima sebagai murid inti. Alis Dion berkerut. Tapi sepertinya binatang surgawi bukanlah pengetahuan umum di antara para murid yang telah lulus ujian. Ibu ke-25 menggelengkan kepalanya. Alam mistik terbagi menjadi 18 tingkatan, masing-masing lebih sulit dijangkau daripada yang terakhir. Secara teknis, Anda hanya perlu melewati tingkat pertama untuk mendapatkan tempat sebagai murid inti, tetapi kedua klan kami terletak di tingkat ke-18 sebagai semacam hadiah akhir. Hadiah? Ya. Ingat saya pernah mengatakan bahwa spesies kita sangat didambakan. Salah satu alasannya adalah karena darah surgawi kita memungkinkan para kultivator menghilangkan kotoran dari budidaya mereka dan menjalani pembuangan limbah yang legendaris. Hadiah ini diperuntukkan bagi murid terbaik. Tapi, jika seperti yang Anda gambarkan, murid-murid ini tampaknya tidak cukup layak untuk melewati tingkat pertama sekalipun, apalagi mencapai tingkat ke-18. Mungkin inilah sebabnya mereka dilupakan. Ini adalah hal yang baik. Namun, para penggarap jalur iblis dengan mudah adalah murid paling berbakat yang bisa dimasuki dalam ribuan tahun. Tepat, kita tidak bisa membiarkan mereka mencapai level itu, apapun yang terjadi. Dion mengangguk dengan serius. Sepertinya dia tidak bisa menimbulkan kekacauan saat dia kembali ke Soul Rending Peak, atau dia akan mengecewakan tuannya. Saat ini, Dion telah mencapai lantai pertama menara yang terkunci. Ketika dia masuk, dia segera melihat segel tambahan pada keinginan dan pengembangan jiwanya. Tapi, ini membuatnya tersenyum. Dia sudah menyegelnya, jadi ini tidak membuat cobaan ini lebih sulit baginya, ini justru membuatnya lebih mudah. Saat Dion mulai membuka kunci lantai menara yang terkunci, perang untuk menara api ungu masih berkecamuk. Kekuatan Sekte Flame Rebirth dan Fury Lotus terus didorong mundur. Sudah hampir 4 jam berlalu dan kekuatan pasukan Sekte Flaming Lily sudah hampir mencapai 95%. Yang tersisa hanyalah mengamankan pintu masuk dan mengklaim dominasi menara dengan mengambil lantai paling atas. Gale dan Rubrum sudah lama kehilangan ketenangan. Jelas bagi mereka bahwa Kaetlem dan Arios tidak lagi berusaha untuk menang, melainkan mengulur-ulur waktu. Pada saat yang sama, junior peringkat 10 mereka berada dalam pertarungan yang sulit. Ava dan Thor mengambil garis depan, dengan penuh semangat mencari pertarungan mereka sendiri. Berbeda dengan para jenderal iblis lama, mereka berdua tidak terlalu terbiasa dengan medan perang, jadi para veteran telah mengambil langkah mundur untuk mereka. Semakin banyak jenderal iblis baru berkembang, semakin baik hasil yang mereka dapatkan di masa depan. Murid peringkat 10 dari Sekte Flame Rebirth berkeringat deras saat dia menghadapi pedang kembar Ava. Mereka sedikit lebih pendek dari kakak laki-lakinya, tapi sama mematikannya. Bagian yang paling mengejutkan dari pertarungannya adalah tubuhnya terus-menerus memancarkan cahaya perak yang menyilaukan. Kadang-kadang tubuhnya menjadi reflektif seperti cermin, memberinya kecantikan halus yang membuat orang-orang di kejauhan menghela nafas kagum. Ava yang merah menyala menari-nari saat tubuhnya meliuk, dengan gesit menghindari serangan telapak tangan lawannya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa melawannya sangat menyakitkan? Ava tertawa bahagia. Sudah lama sekali dia tidak merasa sebebas ini. Selama hidupnya tampak suram karena kejadian mengerikan di hutan Elfin itu. Seringkali hal ini lebih menjadi buruk jika ada orang yang mengatakan bahwa dia beruntung. Karena dia masih memiliki keperawanan, rasa sakitnya akan berkurang. Orang-orang itu sepertinya sama sekali tidak menyadari fakta bahwa bagi Ava, hal itu sama menyakitkannya. Tidak ada hikmahnya. Namun, Dion telah diberi kesempatan untuk bangkit. Dia merasa memiliki tujuan, bahwa dia dapat memperjuangkan hal-hal yang dia inginkan dan meraihnya dengan tangannya sendiri. Dion adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mencoba menjelaskan apa yang terjadi padanya. Sebaliknya, dia memberikan alat untuk memperbaiki dirinya, untuk tidak mengabaikannya. Tetapi untuk melewatinya, kesadaran tiba-tiba menimpa murid peringkat 10. Konstitusi cermin perak, ketika dia memahami hal ini, dia hanya bisa menyukainya karena cemburu. Konstitusi tingkat surga jarang terjadi, tetapi konstitusi sebesar cermin perak bahkan lebih langka lagi. Tidak heran melawan Ava sangatlah mengerikan. Mengingat dia adalah orang suci sekarang, dia sudah bisa memantulkan 20% serangan lawannya di level yang sama. Dia hanya akan kehilangan 1% untuk setiap tahapan kecil yang lawannya berada di atasnya, dan 10% untuk setiap tahapan besar. Bagian terbaiknya adalah ketika dia menerobos ke tahap surgawi, dia mendapatkan kemampuan untuk memantulkan cahaya sebesar 40%. Dan ketika dia berada di alam formasi Dao, sebanyak 60% mungkin. Melawan seseorang dengan konstitusi ini pasti merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Konstitusi ini tidak dikenal sebagai salah satu dari 3 konstitusi perlindungan terbesar tanpa alasan. Meskipun demikian, penurunan persentase pertarungan di alam yang lebih tinggi pada pembentukan celestial dan Dao bahkan lebih merugikan.
Selain itu, satu-satunya alasan Ava masih menjadi raja adalah karena hambatan emosional yang dia hadapi. Namun, setiap hari, dia semakin percaya diri. Dia merasa tidak akan lama lagi dia akan merasa cukup percaya diri untuk menyerang ujian kaisar. Ava hanya tersenyum indah, matanya menjadi seperti kaca berukir indah saat dia kembali menyerang ke depan, mendorong lawannya ke belakang. Thor tepat bertarung di samping Ava, mengacungkan tombaknya seolah-olah dia adalah dewa perang selama berabad-abad. Terlepas dari sejarah yang rumit di antara keduanya, mereka masih berjuang bahu-membahu, memberikan pemandangan dunia persilatan untuk dilihat. Alidor mengangguk pada dirinya sendiri di langit, tidak akan lama lagi. Delia, Madeline, bersiap untuk serangan terakhir. Kalian berdualah yang harus meletakkan lantai paling atas. Kedua wanita cantik dari dunia lain itu mengangguk. Mereka adalah pejuang paling kuat di pihak mereka saat ini. Lagi pula, tidak seperti Jenderal Iblis, mereka tidak mengingatkan mereka untuk berlatih teknik dunia batin, tempat suci. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena teknik budidaya ini, pertempuran sudah lama berakhir. Saat Alidor memerintahkan serangan terakhir, telinganya bergerak-gerak dan matanya bertanya-tanya. Terlepas dari bakat jiwa Alidor yang sangat jelas, dia belum menembus alam surgawi seperti yang dimiliki Ri, Madeline, dan Clara. Saat ini dia masih berada di puncak tahap esens. Ini bukan karena Ri dan Madeline lebih berbakat darinya, melainkan karena Dion lebih memilih mati daripada kebersamaan ganda dengannya, bukan karena dia meskipun bersedia Dion menawarkannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sama seperti istri Dion. Namun, ini tidak berarti inderanya tidak begitu tajam. Faktanya, indera keenamnya sangat tajam. Serangan penjepit musuh datang. Alidor meraung ke perangkat komunikasi. Bersiaplah untuk mengatur ulang. Kaedah, ubah posisi pasukan medismu ke tengah. Gaelia, tarik kembali pasukan jarak jauhmu untuk melindungi unit Kaedah. Penerapan formasi gorila. Ma'alishira, Aredel, Yasin. Posisi jam 5.30 menggunakan metode penyu mundur. Ava, Thor, bertahan di garis depan dan terus menekan. Halaena, Itre, Kuoronos. Posisikan pada pukul 10.30 menggunakan metode Spartan Advance. Siapapun yang terlihat mundur dan tidak mengikuti perintah akan langsung dipenggal. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.